Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antum Tahu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Mumble lagi ya. Saya akan membahas bagaimana cara install Mumble server di Linux Ubuntu, khususnya nanti Ubuntu server. Walaupun di Ubuntu desktop caranya sama ya, tapi saya akan menjelaskan di Ubuntu server. Baik itu di lokal server maupun virtual private server seperti itu. Jadi kalau lokal server ya kita tentunya harus menyediakan sebuah PC untuk server, diinstal Ubuntu server. Kemudian kalau VPS ya ini kita menyewa ya, biasanya menyewa sebuah virtual private server di penyedia VPS banyak sekali ya. Alibaba juga ada, terus Amazon, bahkan Google, Microsoft juga ada ya untuk VPS. Nah, search saja di Google, penyedia VPS itu banyak sekali ya. Jadi nanti kita bisa menyewa sebuah virtual private server. Ada yang trial, ada yang murah ya, mungkin dari 80 ribuan sebulan ya. Jadi kita tinggal menyewa, tidak usah menyediakan server fisik. Tapi bedanya kalau di lokal server, kita tentunya kalau ingin mengakses atau Mumble kita bisa diakses dimanapun, kita butuh IP public untuk lokal server ya. Tapi kalau VPS ini tidak perlu. Jadi ketika kita menyewa atau menggunakan VPS ini, dia sudah ada IP publiknya. Jadi kita tinggal menggunakan IP dari VPS dan sudah bisa diakses dimanapun. Baik. Jadi nanti instalasi untuk Mumble servernya, kalau di lokal server itu bisa via terminal ya, terminal, atau bisa di remote via SSH ya, remote via SSH. Tapi kalau di VPS, yaitu melalui remote via SSH. Nah, nanti saya akan menjelaskan remote via SSH ya. Walaupun kenyataannya saya tidak punya VPS, saya menggunakan lokal, jadi saya nanti instalasinya remote via SSH. Jadi biar menyamakan ya dengan VPS seperti itu. Baik, peralatan yang kita gunakan adalah kita pakai PuT ya. Sebenarnya kalau di Windows 10 bisa lewat terminal ya atau CMD. Saya menggunakan PuT. Baik, nanti kalau di VPS biasanya sudah akan mendapatkan alamat hostname-nya. Nanti kita tinggal ketikkan di sini. Karena ini saya pakai lokal server, saya ketikkan alamat dari server Ubuntu saya. Oke, saya ketikkan. Ini adalah alamat dari IP address dari lokal server saya, Ubuntu server. Nanti kalau VPS ya tinggal masukkan di sini hostname dari VPS-nya. Portnya 22, kemudian saya open. Tapi kalau tidak menggunakan SSH, kalau lokal server ya langsung dari terminalnya ya kan, seperti itu. Oke, kita open. Kita login. Username dari Ubuntu server masing-masing. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini caranya via remote via SSH sama ya, baik itu lokal maupun VPS, maka saya gunakan via SSH saja biar enak. Baik, untuk installnya adalah
dengan ketikan sudo, saya pakai min s saja biar enak, nanti nggak usah kita ketik sudo. Masukkan passwordnya. Oke, caranya adalah apt install mumble server. Oke, biarkan prosesnya selesai ya. Oke, sudah selesai. Kalau mungkin lagi pertama install, karena sebelumnya saya sudah install dan sempat remove, maka ya tidak ada konfirmasi yes atau no. Tapi kalau baru pertama kali nanti biasanya ada konfirmasi yes atau no, maka pilih yes saja. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita reconfigure ya dengan cara dpkg. Ini karena saya sudah di root, jadi saya tidak perlu mengetikkan sudo di depannya. Dpkg reconfigure mumble server, enter. Oke, auto start kita pilih yes, biar ketika nanti server reboot dia akan otomatis berjalan mumble servernya. Yes. High priority yes saja. Nah, kita set dulu dari support user account, maksudnya kita set. Jadi di sini langsung kita setting password dari super user. Nah, oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya ya tinggal kita koneksikan ya Mumble. Saya menggunakan Mumble client di Windows. Kita buka dulu Mumble. Jadi nanti kalau pakai VPS ya tinggal kita masukkan IP public dari VPS-nya ya. Karena di sini saya pakai lokal, saya masukkan IP lokalnya. Ya, untuk mengetahui IP ya tinggal ketikkan ifconfig. Oke, jika ifconfig tidak bisa, biasanya harus install namanya pt install nettools. Ini kalau ifconfig nggak ada ya. Nah, ini sudah terinstall. Ini kalau tidak ada ifconfig ya, nah itu nanti harus install namanya nettools. Oke, ini IP saya yang ini 3.112. Oke, portnya masih default ya. Username saya kasih random itu saja. Label bebas. Oke, coba kita koneksikan apakah berhasil terkoneksi. Oke, sudah connect ya, ini random. Nah, kemudian jadi jangan super user dulu ya, kita add dulu account ya di Mumble, itu terserah. Jangan super user dulu, baru di sini kita klik kanan, kemudian kita register. Oke, sudah register self. Nah, ini sudah ada tandanya centang ini. Nah, nanti untuk merubah root ini menjadi nama yang kita inginkan, kita kembali lagi di terminal. Kita ketikkan nano etc mumble server titik ini, enter. Nah, oke. Kita scroll ke bawah untuk merubah namanya tadi ya. Oke, yang lain-lainnya nanti bisa di search di Google ya, untuk pengaturannya banyak sekali karena
Nah ini portnya 64738, nanti bisa dirubah sesuai keinginan defaultnya. Kemudian nah ini server password, masukkan di sini kalau Mumble servernya ingin di password, ketika orang masuk harus menyertakan password. Ini bandwidthnya, rubah. Kemudian yang tadi ya, terus ada namanya welcome tag ya, welcome tag juga bisa dirubah. Yang ini, nah ini welcome tag, ini kan welcome to this server running, ya kan, enjoy your stay, ini bisa dirubah semuanya. Kemudian untuk mengganti root tadi kita scroll ke bawah. Nah, register name nih kita uncomment ya. Kemudian Mumble server kita rubah, contohnya Andum Kauro server. Oke. Udah itu saja ya, saya kira. Kemudian kita kontrol X, Y atau yes, kemudian enter. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita restart. Saya clear dulu dengan cara service spasi Mumble Mumble server spasi restart. Oke, coba kita enter. Wah, otomatis akan disconnect. Nah, kita tunggu sampai dia restart, akan connect lagi. Nah, setelah connect sudah menjadi Andum Kauro server sesuai nama yang kita rubah seperti itu. Baik. Oke, setelah itu kita bisa disconnect, kemudian kita masuk ke super user. Kita edit saja ya di my server. Kita ini rubah super user, maka otomatis dia minta password dari super user. Kita kan sudah membuat di awal, kita masukkan. Oke, kemudian kita connect. Nah, ini super user. Nah, nanti di sini kita klik kanan, kita edit. Kita akan menambahkan sebuah admin dari user yang sudah register. Tadi kan Antum sudah kita register ya. Kemudian kita add. Nah, sebelumnya kita melihat di sini siapa yang register user. Nah, di sini ada Andum. Kita masukkan saja di sini, klik kanan. Kita akan menjadikan Andum sebagai adminnya. Salah edit ya, edit. Kita membuat admin ya. Oke, kita ketikkan namanya tadi, harus sesuai, dan kita add, kemudian oke. Nah, jadi Antum tadi sudah sebagai admin. Coba kita connect lagi, kita edit jadi Antum. Nggak usah password. Oke, kita connect. Nah, ini sudah sebagai admin, jadi dia bisa edit ya kan, nanti dia bisa apa saja ya. Kalau sebelumnya bisa edit ini atau add, itu hanya bisa add temporary ya. Nah, ini temporary ini sudah nggak dicentang, berarti kita bisa membuat channel lagi, sub channel dan lain-lain sebagainya. Baik, setelah itu kita menguji apakah ketika server ini restart nanti otomatis berjalan. Kita ketikkan reboot. Nah, oke, ini sudah reboot. Sudah tidak bisa diakses ya SSH-nya karena
sedang reboot, dan ini juga disconnect. Kita tunggu sekitar 30 sampai 40 detik ya. Kalau di sini tidak kelihatan via SSH, kalau langsung di lokal servernya kelihatan proses bootingnya ya. Oke, saya sembari ping saja ya, ping server saya. Oke, nanti kalau sudah replay biasanya dia udah koneksi lagi. Dia otomatis reconnecting ya mumble-nya. Ini untuk membuktikan apakah langsung start seperti itu ketika servernya kembali berjalan. Baik, ini sudah berjalan. Kita tunggu beberapa saat sampai connecting lagi ya untuk mumble-nya. Tapi untuk VPS tenang, biasanya jarang sekali restart ya untuk VPS yang disewa. Ya ada backup-nya, ya mati lampu juga aman. Tapi tidak istilahnya tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa restart. Maka untuk membuktikan apakah ini langsung bisa connect ketika restart, nah ini sudah bisa ya ternyata langsung. Oke, demikian ya cara install Mumble server di Linux ya, ini Ubuntu server, baik itu di lokal maupun di VPS. Caranya sama ya, identik. Jadi sudah berhasil caranya, simple. Jika mungkin ada pertanyaan nanti bisa dilayangkan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.